Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Purna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Taqrib Matan Abi Syuja' karya Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wal ju'alatu jaizatun. Dan adapun ju'alah itu jaizatun, jenis akad yang jaizah, yang boleh. Dalam pembahasan kita kemarin, akad itu ada yang jaizah, ada yang lazim. Kalau jaizah itu akad yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan. Jadi sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad. Beda dengan akad lazim. Kalau akad lazim itu tidak bisa dibatalkan begitu saja, kecuali memang ada pembatalnya. Jadi nggak bisa dibatalkan begitu saja kecuali memang ada pembatalnya. Contoh yang mendekati akad ju'alah ini, yang akad lazim, itu adalah ijarah. Kemarin yang kita bahas di pertemuan kemarin yaitu ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Jadi kalau sudah deal akad sewa menyewa itu namanya akad lazim, tidak bisa dibatalkan secara sepihak kecuali ada pembatalnya. Kemarin di antara pembatalnya akad ijarah adalah barang yang disewakan itu hilang atau rusak. Itu baru namanya batal. Bukan karena dibatalkan, tapi karena batal. Karena nggak ada lagi yang disewakan karena barangnya rusak. Maka akad sewa menyewa menjadi batal. Dan saya ulang, ini karena akad lazim, tidak boleh semena-mena seenaknya dibatalkan begitu saja setelah terjadi akad ijarah sewa menyewa tersebut.
Kenapa saya katakan bahwa akad ju'alah dengan akad ijarah ini mirip-mirip? Karena kalau dalam akad ijarah itu orang yang bekerja mendapatkan ujroh. Ujroh itu gaji, upah atau gaji, tapi yang secara pasti ya. Sementara kalau ju'alah itu orang yang bekerja mendapatkan ju'al. Ju'lun itu diantara maknanya itu adalah imbalan. Apa bedanya imbalan dengan gaji? Kalau gaji ini erat hubungannya dengan volume kerja. Tapi kalau imbalan ini erat hubungannya dengan target. Maksudnya bagaimana? Begini. Misalnya ada orang bekerja kepada saya. Saya bilang, pokoknya Anda saya gaji dengan pekerjaan nyupirin saya dari jam sekian sampai jam sekian. Terus hari liburnya ini gajinya sebulan segini. Itu berkaitan dengan volume kerja. Nah, sehingga kemudian tiap bulan saya berkewajiban menggaji yang bersangkutan sesuai dengan volume kerja yang dikerjakan. Itu gaji dan itu sifatnya harus, karena memang itu hak dia dan kewajiban saya. Ini berbeda dengan ju'ala atau ju'al. Kalau ju'al itu atau ju'ala itu lebih kepada kita bicara target. Kalau target tercapai baru ada imbalan. Kalau target nggak tercapai, walaupun sudah ada volume kerja, imbalan tetap tidak bisa diberikan. Contoh, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, misalnya ada orang kehilangan mobil ya, orang itu ngasih pengumuman, barang siapa yang menemukan mobil saya beri hadiah 1 juta, misalnya gitu. Nah, ini ada orang yang ngomong, saya bisa, ya udah cari. Ini orang nyari sampai sebulan nggak ketemu, ya nggak dapat apa-apa. Walaupun dia sudah berusaha mengerahkan kemampuannya untuk mencari mobil itu, misalnya, nggak bisa. Dia nggak dapat imbalan. Kenapa? Walaupun dia sudah punya volume kerja 1 bulan misalnya. Karena itu semacam sayembara gitu, atau ju'ala tadi. Jadi kalau mobil ketemu baru ada imbalan. Kalau nggak ketemu ya nggak ada imbalannya. Ada orang baru nyari 1 jam karena dia rupanya punya link yang cukup banyak. Rupanya dia mantan maling, mantan maling. Sehingga kalau mobil hilang di daerah Bekasi Selatan misalnya, dia tahu ini linknya, malingnya bosnya siapa dia tahu. Sehingga dia nyari hanya dalam waktu 1 jam ketemu mobil itu misalnya. Yang satu bulan nyari nggak ketemu, yang satu cuma 1 jam nyari ketemu misalnya. Ya sudah, dia dapat 1 juta itu sesuai dengan yang dijanjikan. Itu namanya akad ju'alah. Jadi ju'alah sama ijarah itu mirip tapi beda ya. Sama-sama istilahnya mirip, yang satu istilahnya gaji atau ujroh, upah ya. Yang satu ju'al itu imbalan. Nah, kalau ijarah saya ulang tadi, volume kerjanya harus jelas. Dan dia digaji berdasar volume kerja tadi itu. Itu namanya ijarah. Kemudian yang kedua, ijarah itu terpenuhi atau tidak terpenuhinya target, ada kewajiban menggaji. Jadi karena gaji itu hak yang harus diberikan. Bahwa karyawannya khianat itu persoalan lain, tapi kewajiban orang yang menggaji ya menggaji itu. Nah, walaupun nanti tergantung pada akadnya ya. Kemudian yang ketiga, di dalam akad ijarah itu harus jelas siapa ajirnya, siapa yang mengerjakan, harus jelas. Nah, ini berbeda dengan ju'alah. Nah, kalau ju'alah ini volume kerja nggak jadi soal. Ya tadi ada yang sebulan, ada yang sejam udah ketemu, sebulan udah ketemu misalnya. Terus kemudian pelakunya yang akan bekerja amilnya, orang yang bekerja untuk ju'alah ini bisa siapa saja. Ada orang pasang pengumuman di media. Tadi orang itu mengumumkan, siapa yang menemukan mobil saya akan saya beri 1 juta. Siapapun yang baca boleh ikut di situ. Enggak harus saya daftar dulu ya, enggak harus. Jadi siapapun boleh, itu kalau ju'alah.
Dan saya ulang, tidak berkaitan dengan volume kerja. Jadi mau kerjanya banyak, mau sedikit, itu nggak jadi soal. Mau sebulan, mau sehari, sama 1 juta dapatnya pokoknya. Terserah itu. Misalnya itu ya. Nah terus kemudian dalam akad ju'alah itu target yang menjadi ketentuannya target. Jadi kalau target terpenuhi, mobil ketemu baru ada imbalan. Tapi kalau target tidak terpenuhi, nggak ada imbalan. Itu seperti itu. Nah, jadi dan ini termasuk jenis akad yang jaizah. Jaizah maksudnya boleh dibatalkan sewaktu-waktu. Nah, sebagaimana nanti akad ijarah itu sifatnya lazim dan itu tidak bisa dibatalkan. Itu bedanya antara ju'alah dengan ijarah. Nah, ada kaidah dasar tentang masalah ini dalam ilmu fikih, yaitu apa yang bisa diakad ijarahkan itu bisa diakad ju'alahkan. Saya ulang ya, apa yang bisa diakad ijarahkan, jadi apa yang bisa disewakan, apa yang bisa disewakan itu bisa diakad ijarahkan, bisa diakad ju'alahkan. Saya ulang, apa yang bisa diakad ijarah bisa diakad ju'alah. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak selalu apa yang bisa diju'alahkan itu lantas bisa diijarahkan, tidak selalu. Karena nanti ada beberapa contoh berkenaan dengan akad yang hanya bisa dibuat dengan cara ju'alah dan tidak bisa dipakai dengan cara ijarah. Jadi sifatnya hanya bisa dengan ju'alah. Nah, contoh gini misalnya. Saya punya jamaah, saat itu beliau bos bakso sama mie ayam. Jadi bos bakso sama mie ayam. Dia menerima karyawan. Ketika karyawan itu ada, dia nanya ke karyawan itu, kamu mau gaji bulanan? Saya sanggupnya ngasih sekian. Atau kamu mau dari saya itu per mangkok dapatnya. Jadi ada yang bulanan, ada yang per mangkok. Pilih mana kamu? Kalau dia pilih bulanan berarti ijarah. Dia berhak mendapatkan ujroh gaji. Mau laku mau nggak laku mie ayamnya, baksonya dia dapat gaji. Tapi ini beda dengan kalau per mangkok. Berarti kalau nggak ada yang laku nggak dapat ya. Iya memang begitu. Tapi kalau dia pandai mempromosikan, semakin banyak yang laku, semakin banyak dia dapat bagiannya. Karena di per 1 mangkok itu dia dapat bagian sekian persen misalnya. Itu namanya apa yang bisa diijarahkan, bisa dijualahkan. Itu orang macam-macam itu. Ada yang tetap milih gajian saja, udah saya gajian aja deh Bu, ya sudah terserah. Tapi ada yang maunya jualah. Saya maunya target aja. Jadi karena dia merasa sanggup menjual lebih banyak dalam sehari itu. Karena dia punya link banyak misalnya, monggo silakan, tidak ada masalah. Berarti dia bicara target. Kalau target berarti bicara jualah. Kalau jualah berarti kalau laku ya dia dapat uang. Kalau nggak laku ya nggak dapat uang berarti wassalam. Itu namanya akad jualah namanya. Jadi apa yang diijarahkan itu bisa apa yang diijarahkan bisa dijualahkan, yang jualah belum tentu bisa ijarah. Nah, contoh yang hanya bisa jualah dan tidak bisa ijarah itu kalau di dalam kitab fikih di sini dicontohkan juga di antaranya itu misalnya ruqyah. Ruqyah. Membaca Al-Qur'an untuk meruqyah. Ruqyah itu kalau bahasa kita mantra lah, ruqyah itu jampe-jampe. Cuman maksudnya ruqyah syariah di sini nih, ruqyah yang menggunakan doa-doa dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat para sahabat dan generasi salafus saleh lah kalau. Itu ruqyah namanya. Nah, terutama di sini yang dari Al-Qur'an terutama. Dalam pembahasan fikih ini terutama yang dari Al-Qur'an. Itu termasuk yang tidak bisa diakad dengan akad ijarah secara fikih ya. Nah, bahwa nanti ada khilafiyah oke lah, tapi di sini contohkan begitu. Tapi itu bisa diakad dengan akad ju'al. Akad ju'al berarti begini, ya kalau nanti targetnya sembuh dapat upah, kalau nggak sembuh ya nggak dapat. Itu ju'al itu. Akad ju'al namanya.
Di sini diceritakan, dicontohkan dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 2156, dan hadis Sahih Muslim, hadis nomor 2201. Di kitab ini sampaikan secara ringkas. Saya sampaikan secara mafhum riwayat ya, agak panjang riwayatnya soalnya memang. Jadi suatu saat ada sekelompok para sahabat Nabi, ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 30 orang. Itu hendak bertamu kepada satu kaum. Rupanya beliau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ditolak oleh suku itu. Gak dilayani sebagai tamu, ditolak sebagai tamu. Akhirnya mereka tinggal di daerah pinggiran kaum itulah, nggak masuk di kaum itu karena ditolak sebagai tamu. Qaddarallah, hari itu di mana mereka menolak para sahabat untuk bertamu, sayyid atau kepala suku mereka itu kena sengat kalajengking. Ada yang mengatakan pokoknya diantup binatang yang beracun. Mereka sudah mengerahkan kemampuan untuk mengobati tuannya ini tapi tidak sanggup. Akhirnya di antara mereka ada yang berkata, coba kalian temui orang yang tadi kita tolak, rombongan yang tadi kita tolak sebagai tamu. Siapa tahu mereka punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mengobati kepala suku kita ini. Akhirnya utusan kaum ini menemui rombongan para sahabat tadi itu. Terus kemudian para sahabat tadi mengatakan, karena kalian tadi telah menolak kami saat kami bertamu, maka kami tidak mau menolong tuan kalian. Dan kami punya kemampuan untuk mengobati itu, akan tetapi kami minta imbalannya kalau berhasil. Akhirnya terus kemudian kata kepala suku itu deal. Jadi minta imbalan bukan seekor kambing, ya beberapa ekor kambing lah gitu. Ada yang mengatakan 6 ekor kambing. Akhirnya didil, sepakat. Akhirnya datanglah sahabat tadi. Dalam hal ini yang datang adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada yang mengatakan beberapa sahabat itu meruqyah kepala suku itu dengan suratul Fatihah yang dibacakan ke air. Dibacakan ke air. Terus ditiupkan ke air, diminumkan. Dalam satu riwayat air itu disemburkan. Disemburkan gitu. Air itu setelah dibacakan suratul Fatihah. Hadisnya Bukhari Muslim ini ya, ini mafhum riwayat. Qaddarallah, dan riwayat itu si kepala suku ini sembuh. Sehat. Dan mereka mendapat bagian upah. Bagian imbalan dari meruqyah tadi itu, ju'al. Kata kepala sukunya, berikan kepada mereka ju'lahum, yaitu imbalan untuk mereka. Akhirnya diberikan ju'alnya itu, imbalannya tadi itu. Ini akad ju'alah namanya. Terus kemudian ketika kambing itu mau dinikmati, satu sahabat mengatakan, tunggu dulu, kita belum tahu, kita mesti sampaikan ini ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh apa enggak begini ini. Akhirnya para sahabat tadi sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berita tentang itu, dan beliau mengatakan, dari mana kalian tahu kalau Fatihah itu ruqyah, kata Nabi. Dari mana kalian tahu kok Fatihah itu ruqyah? Maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu di antara nama suratul Fatihah itu adalah ruqyah. Terus dan Nabi ketika ditanya tentang kambing itu, Nabi tidak mengatakan boleh, tapi Nabi bersabda, di sini disebutkan riwayatnya, sebentar. Qad asabtum, kata Nabi, kamu sudah benar, tidak ada masalah, minta upah imbalan itu betul, kata Nabi. Qad asabtum, kalian sudah benar. Terus faqassimu, aksimu, silakan bagi kambing yang ada itu, kan dapat kambing tadi dapat sekitar 6 ekor, suruh bagi. Terus wadribu li ma'akum sahman, saya minta bagian ya, kata Nabi. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi sabdakan kepada para sahabat itu, bahwa tindakan para sahabat itu benar, yaitu asabtum, kalian sudah benar dan silakan dibagi.
Itu kata para ulama, akadnya namanya akad ju'alah. Karena yang didapat adalah ju'al. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa untuk ruqyah itu tidak boleh mengambil ujroh. Kalau ujroh namanya ijarah. Tapi kalau mengambil ju'al boleh. Ju'al itu imbalan setelah memang dia berhasil untuk meruqyah itu. Jadi kalau nggak berhasil nggak dapat ju'al. Ini menurut sebagian para ulama ya. Walaupun nanti diskusinya panjang ya. Jadi ada istilah tilawah, ada istilah ruqyah untuk Al-Qur'an ya. Ada istilah tilawah, ada istilah ruqyah, ada istilah mengajarkan, taklim. Nah, itu beda nanti itu. Kalau untuk yang taklim boleh mengambil ujroh. Akadnya ijarah boleh, tidak ada masalah. Kalau untuk yang taklim, mengajarkan Al-Qur'an. Kalau ruqyah bisa diakad dengan ju'al atau ju'alah. Nah, sementara kalau untuk tilawah prinsipnya tidak diperkenankan mengambil ujroh dalam hal ini. Ataupun tidak bisa diakad dengan ju'alah juga. Nah, tapi kalau misalnya yang bersangkutan diberi ya alhamdulillah, enggak diberi ya naudzubillah gitu aja. Jadi itu nggih intine nggih baik sifatnya tabarruk saja. Sifatnya apa? Tabarruk atau ta'awun sifatnya kalau yang tilawah itu. Tabarruk atau ta'awun. Nah, nanti di dalam akad di dalam ruqyah pun bisa menggunakan akad tabarruk dan ta'awun, itu juga bisa. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa nanti secara fikih ada diskusinya tidak ada masalah. Itu persoalan lain, tapi yang pasti akad yang tepat adalah sebenarnya adalah ju'alah tadi itu. Itu kalau untuk ruqyah. Itu contoh saja. Wahwa dan adapun ju'alah, akad ju'alah maksudnya. Wahwa dan adapun akdul ju'alah, akad ju'alah, ayyashtarito fi raddi dhalatihi iwadhan ma'luman. Hendaklah seseorang itu mensyaratkan di dalam mengembalikan barang hilangnya itu dengan ganti atau imbalan yang diketahui. Jadi orang yang membuat sayembara ju'alah itu harus menjelaskan berapa hadiahnya. Tidak boleh nggak jelas. Nanti kalau saya temukan barang hilang kamu, saya dikasih apa? Wes gampang wes, nggak bisa gitu. Harus jelas dikasih apa nanti, hadiahnya apa ini, jualnya apa, imbalannya apa, harus jelas. Tidak boleh nggak jelas gitu. Fa idza raddaha istahaqqa dzalikal 'iwadhal masyruta. Maka apabila seseorang yang menyanggupi mencari barang yang hilang tadi itu berhasil mengembalikan barang yang hilang dari orang yang mengadakan ju'alah tadi itu, maka orang tadi berhak mendapatkan imbalan yang disyaratkan tadi itu. Itu namanya akad apa? Ju'alah. Kalau dalam praktek kehidupan muamalah kita sehari-hari, barangkali ju'alah itu karena kita bicara target ya, di samping saya contohkan tadi sayembara. Mungkin jenengan punya lahan. Ini rumusnya saya ulang ya, apa yang bisa diakad ijarah, bisa diakad ju'alah. Itu rumus ya, itu rumus. Jadi gini misalnya, jenengan punya kebun. Wah, pokoknya tumbuhan apa saja di situ sudah padat. Enggak tahu dalamnya sudah ada kalajengkingnya, ada ularnya, ada macam-macam lah. Nah, jenengan kalau mempekerjakan orang enggak tahu berapa hari selesainya ini. Dan kalau misalnya orang ada sanggup digaji per hari habis berapa, ini berapa orang yang mengerjakan ini. Wes pokoknya Anda spekulasi. Nah, terus jenengan membuat pengumuman misalnya di tanah itu. Siapa yang bisa merapikan tanah saya sampai bersih, saya kasih imbalan sekian misalnya. Karena jenengan budgetnya ada tertentu misalnya. Dan itu siapapun boleh melakukan nanti. Nanti ya dapat imbalan yang seperti yang dimaksud tadi itu. Berapapun orang yang mengerjakannya. Ya itu namanya ju'alah. Mirip kerja borongan ya. Cuman diakad ju'alah gitu. Jadi imbalan baru cair kalau pekerjaan selesai, target selesai. Itu baru namanya ju'alah. Kalau ijarah enggak begitu. Kalau ijarah itu ya pokoknya Pak tolong bersihkan ilalang di tanah saya. Ya per hari saya kasih sekian misalnya. Ya berapa hari pun selesainya ya sesuai dengan akad per harinya berapa gajinya. Selesai atau tidak selesai misalnya 3 hari orangnya sudah nyerah karena nggak sanggup, ya gaji 3 hari tetap harus cair karena itu ijarah. Tapi kalau ju'alah nggak bisa. Kalau ju'alah harus sampai selesai sesuai dengan targetnya.
Kalau target selesai baru kemudian dikasih. Itu namanya akadnya apa? Ju'alah namanya. Nah, saya ulang dalam contoh kasus muamalah kita seperti itu. Atau tadi saya contohkan, jenengan jual bakso, jenengan jual mie ayam, terus ada karyawan ngelamar, jenengan ngomong apa adanya, ya enggak apa-apa kerja di saya. Nah, sekarang pilih mau kasih bulanan. Kalau bulanan saya nggak bisa gaji banyak, sekian saya sanggupnya. Atau sampean mau saya kasih per mangkok. Berarti kalau ada yang terjual baru saya kasih persen. Itu kan jualah namanya itu. Jadi nunggu ada yang laku baru dia dapat bagian. Ya supaya dia semangat ya dipromosikan, supaya dia dapat banyak ya dipromosikan. Maka itu diperkenankan, tidak ada masalah, silakan, tidak ada masalah. Mau gajian bulanan atau harian tidak ada masalah. Kalau ngomong gajian, laku nggak laku tetap wajib digaji orang itu. Tapi kalau bicara tentang ju'alah, kalau ada yang laku baru dia dapat bagian. Kalau nggak ada yang laku, ya nggak dapat bagian gitu. Itu seperti itu. Itu namanya apa? Ju'alah namanya. Nah, dan nanti silakan dikembangkan dalam contoh-contoh kasus yang lain. Dan saya ulang tadi ya, kalau untuk ju'alah tidak harus jelas volume kerjanya. Kalau ijarah harus jelas volume kerjanya. Saya contohkan kemarin ya, pembantu rumah tangga lamar kerjaan di rumah jenengan harus jelas jam kerjanya sampai jam berapa, jam istirahatnya jam berapa, yang pokok pekerjaannya apa. Sehingga kalau kita memerintahkan dia di luar jam kerjanya, harus ada uang ekstra, uang pengertian lah, atau hadiah apalah, senang-senangnya itu. Jadi jangan sampai dia diberi pekerjaan di luar yang disepakati. Jadi harus jelas pekerjaannya apa juga, itu yang kedua. Volume kerjanya jelas, apa yang kerjanya jelas, dan siapa yang ditunjuk untuk bekerja itu adalah akad ijarah harus jelas. Kalau ju'alah bisa siapa saja. Terus aku dapat dulu sopoi yang bisa melakukan, saya kasih imbalan nanti. Sesuai dengan target tentunya. Jadi bukan berkaitan dengan volume kerja, tapi berkaitan dengan target. Saya contohkan tadi. Ada orang yang nyari mobil orang yang hilang sebulan tidak ketemu-ketemu, tapi ada yang mantan maling nyari cepat ketemu karena dia punya link 1 jam sudah ketemu misalnya, karena dia mantan pelaku dulu misalnya. Jadi volume kerjanya beda, tapi yang satu dapat, yang satu nggak dapat, atau sama-sama dapat dengan gaji yang sama. Kenapa? Karena yang dinilai adalah targetnya, bukan bukan volume kerjanya. Itu seperti dan saya ulang tadi, kalau ijarah itu akadnya lazim, tidak bisa dibatalkan di tengah jalan, kecuali batal, ada pembatalnya maksudnya. Nah, sementara kalau ju'alah bisa sewaktu-waktu dibatalkan di tengah jalan. Ya tadi misalnya orang yang bekerja merasa capek, nggak sanggup, misalnya, aku nggak bisa ini, udah nyerah, ya silakan. Tapi konsekuensinya nggak dapat apa-apa karena di awal akadnya bicara target, bukan bicara volume kerja itu. Makanya apa-apa harus diperjelas. Ini gaji apa imbalan, erat hubungannya dengan volume kerja atau apa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya lanjutkan dalam penjelasan yang lebih lagi, silakan yang mau tanya dulu mungkin. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih. Nggih. Dia minta disebutkan kalau yang menyebutkannya perempuan sama saudara, tapi kalau yang menyebutkannya laki-laki sama suami. Karena si perempuan ini sudah punya suami, bagaimana Sah? Itu kejadiannya jadi sembuh oleh laki-laki ini dan ya jadikan suami. Itu akad apa Sah namanya Sah? Ada seorang wanita sakit, alhamdulillah, dia membuat sayembara gitu ya. Siapa yang bisa mengobati saya, atau datang pada seorang, kalau Anda bisa mengobati saya, Anda akan jadikan sebagai suami saya. Gitu Pak Haji. Masalahnya dia sudah punya suami gitu Pak Haji. Akhirnya gimana itu, cerai? Ya sampai sekarang jadi suami. Dengan suami pertama cerai berarti? Oh. Baik, saya bahas. Sebenarnya saya ngomong kosongan dulu. Sah-sah saja seseorang itu membuat sayembara dengan mengatakan, ya siapa yang bisa mengobati putri saya hingga sembuh, nanti saya akan nikahkan dengan putri saya.
silakan saja, tidak ada masalah. Itu akad yang diperkenankan, silakan saja. Tapi dengan catatan nanti ketika putrinya sembuh dan sadar dia mau. Karena dalam fikih Islam tidak boleh dipaksakan pernikahan itu. Kalau dia nggak mau, maka berarti ada konsekuensinya yang dibatalkan dalam hal ini, dan orang yang buat seminar harus punya pengertian karena dibatalkan, maka kasih imbalan yang lain dalam bentuk apa yang sekiranya dia tidak kecewa atau dia ikhlas atau menghalalkan apa yang dijanjikan itu. Itu seperti itu satu. Nah, tapi maharnya tetap harus ada, syarat rukun pernikahan tetap harus dipenuhi. Tidak boleh kemudian pernikahan itu sebagai imbalan tanpa mahar. Itu namanya nikah budhu', namanya itu dilarang dalam Islam. Kalau itu caranya ya, satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini menarik, ada orang perempuan sakit tadi. Kalau pokoknya kamu mas kalau bisa ngobati saya sampai sembuh, aku jadikan kamu sebagai suamiku. Padahal dia statusnya masih bersuami, ya tidak boleh. Itu sebuah kemungkaran yang luar biasa. Karena jangankan seorang wanita yang masih punya suami, seorang wanita yang dalam kondisi tolak raj'i saja itu tidak boleh. Atau bahkan wanita yang sudah tolak ba'in tapi dalam masa iddah, ba'in kubro, dalam masa iddah tidak boleh juga. Atau talak mati, maksudnya suaminya mati, itu saja tidak boleh membuat janji nikah dengan orang lain sampai habis masa iddahnya. Loh, ini masih istri orang dan belum putus hubungan pernikahannya dengan suaminya. Wong yang sudah putus saja kalau dalam masa iddah itu tidak boleh membuat janji menikah dengan orang lain. Maka ini termasuk hal yang batil. Hal yang batil ini tidak dianggap dalam agama. La al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Sehingga kalau misalnya bersangkutan tadi akhirnya menikah dengan laki-laki yang kedua padahal statusnya masih istri orang lain, maka pernikahannya batal. Hubungan badannya adalah zina dan itu tidak diperkenankan dalam agama. Kecuali walaupun ini tidak benar juga, dia cerai dulu dari suami yang pertama atau dia fasakh, dia putus pernikahannya dengan suami yang pertama, karena bisa saja suami tidak mau menceraikan kan. Nah, tapi kemudian dia mengajukan fasakh kepada hakim misalnya, atau dia berbuat sesuatu yang bisa memutus perbuatan nikahnya itu, sehingga putuslah hubungan dengan suaminya, kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki yang kedua ini setelah habis masa iddahnya tentunya. Maka secara hukum, saya nggak ngomong akhlak, sah pernikahannya, walaupun kalau lihat dari kronologinya itu tidak benar dan itu berdosa karena sudah membuat janji nikah padahal dia masih sebagai istri orang lain. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Monggo, ada. Atau nggak jelas semua ya? Monggo. Silakan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Betul. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang bekerja dalam akad ju'alah itu melapor kepada yang berwajib, yang notabene misalnya kepolisian gitu ya, terus kemudian yang berwajib ini membantu yang bersangkutan untuk mencari, hingga kemudian dia mendapatkan mobil itu, dan kemudian si orang yang mencari tadi mengembalikannya kepada orang yang punya atau dipanggil untuk mengambil, maka akadnya dia itu tetap dengan yang ambil, bukan dengan polisi, bukan. Jadi polisi ini pure murni aparatur negara,
yang memang dia dimintai tolong oleh warganya untuk mencari sesuatu yang memang itu menjadi tugas beliau misalnya gitu. Dan beliau sudah dapat gaji dari negara kan. Itu seperti itu. Nah, yang berakad ya yang mencari itu, yang berinisiatif lapor ke polisi, mencari informasi kepada polisi dan itu yang berhak adalah yang mencari itu. Jadi bukan polisinya, bukan. Karena yang menyanggupi mencari itu adalah yang si amil ini. Nah, adapun polisi kan dilapori oleh warga. Dan itu sudah menjadi kewajibannya untuk ya adapun nanti sebagai rasa terima kasih di luar ketentuan riswah atau bukan riswah yang maksud saya. Itu persoalan lain nanti itu. Tapi kalau secara hierarki hukumnya itu urutannya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan gini, ju'ala itu boleh ngesuk, tidak ada masalah kalau ju'ala itu. Contoh gini misalnya. Ada orang nyuruh tadi misalnya, bersihkan lahan tadi itu. Contohnya lahan itu. Terus satu orang yang akan berakad ju'ala itu punya teman 10. Dia minta tolong sama temannya. Ini ada proyek ini, bersihin taman orang ini atau tanah orang. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Nanti dapatnya sekian. Silakan buat kesepakatan dengan yang 10 itu. Tapi urusan yang punya tanah hanya dengan satu orang ini. Yang ini terserah. Nah, nanti sama dengan itu tadi. Dia dapat upah, dia dapat imbalan dari orangnya. Adapun nanti dia ke polisi terserah dia, bukan urusan yang punya mobil. Urusannya punya mobil sama yang ini. Adapun dia inisiatif lapor polisi nanti urusan dia dengan sana lah gitu. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi urutan akad itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ju'ala. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Saya bacakan nggih. Penjelasan lebih lanjut. Secara bahasa ju'ala berarti sesuatu yang dijadikan pada manusia untuk mengerjakan sesuatu. Makanya tadi kalau kita bicara akad ju'ala, ju'al itu bicara target. Jadi bukan bicara volume kerja. Beda dengan ijarah. Kalau ijarah bicara tentang volume kerja dan harus jelas apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan itu harus jelas semuanya. Kalau ini bebas. Terus secara syar'i ju'alah berarti akad yang mengharuskan adanya imbalan yang diketahui secara umum atas pekerjaan yang sudah maklum atau majhul, tidak diketahui atau sukar diketahui. Jadi kadang pekerjaannya yang menantang kadang. Ya termasuk mencari barang hilang itu. Kan itu enggak jelas ketemu atau enggak ketemu. Loh, berarti ada mengandung gharar, Ustaz. Ya, di dalam akad ju'alah memang rawan terjadi gharar. Tapi itu tidak dipersoalkan oleh para ulama karena ada beberapa akad dalam Islam itu gharar dimaklumi. Seperti dalam masalah ta'awun. Ta'awun contohnya apa? Takziah. Orang takziah bawa amplop dimasukin ke besek ke talam itu. Nah, itu atau ketimba atau apa? Itu enggak wajib menjelaskan ini isinya 50, ini isinya 100, enggak wajib. Mau isi 5.000 pun nggak boleh yang takziah begitu buka amplop ya cuma 5.000 nggak boleh. Itu terserah. Jadi nggak jelas isinya berapa tapi terserah itu. Nah, termasuk siapapun yang bicara tentang ta'awun bantuan itu yang nggak harus ditentukan berapa angkanya dan tidak harus dijelaskan berapa angkanya. Itu namanya gharar majhul akibat tapi tidak apa-apa. Termasuk di dalam ju'alah. Mencari mobil hilang kan belum tentu dapat. Mencari motor hilang belum tentu dapat. Tapi itu diperkenankan. Nah, jadi sebenarnya nggak jelas itu kalau ju'ala itu. Tapi dalam hal ini diperkenankan karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau di dalam istilah fikih itu ada istilah maslahah mursalah itu, kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Walaupun mungkin teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Kalau ini enggak, ini ada teks Quran sunnahnya ketemu ada. Jadi ada pembenaran untuk ju'ala ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak masuk dalam maslahah mursalah, tapi ini masuk dalam kategori mustasnayat ya. Jadi akad-akad yang dikecualikan di dalam Islam dan yang berhak mengecualikan yang punya syariat yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah
Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.